Halo warga sipil sekalian, di konten kali ini gue akan membahas soal makanan dan minuman kemasan. Kalian sadar nggak, makanan dan minuman kemasan itu sesuatu yang mungkin sering kali kita konsumsi, tapi apakah kita paham kalau ada banyak sekali sisi gelap yang mungkin belum kita paham? Gini, ketika kita membeli minuman dan makanan kemasan, apa yang gue pahami, umumnya orang-orang tidak melihat label yang tertera di makanan dan minuman tersebut. Cuma beberapa orang tetap melihatnya dengan berbagai alasan. Nah, kenapa orang-orang melihat label makanan? Ya, karena mereka ingin mendapatkan informasi dengan lebih efektif dan mudah. Itulah kenapa label makanan itu ada. Keterampilan membaca nutrition fact ini dimaksudkan untuk memudahkan kita semua dalam mengambil keputusan makanan yang cepat dan tepat guna membantu kita untuk memilih pola makan yang sehat. Dan kita bisa cermati dari fenomena yang terlihat. Nah, coba kita bedah permasalahan tersebut dari gaya hidup. Iklan yang kalian tonton pada smartphone dan TV itu dapat mempengaruhi secara signifikan bagaimana kita mengkonsumsi makanan dan minuman sehari-hari. Dan faktanya dari informasi iklan yang kita tangkap itu mendorong pola berpikir kita semua. Dari cara kita membeli sebuah brand makanan ataupun minuman. Perlu kalian ketahui bahwa persaingan bisnis makanan dan minuman kemasan di Indonesia itu sudah gila banget. Dan ternyata ada beberapa brand yang tidak jujur sama nutrition fact yang mereka cantumkan di kemasan produknya. Dan ini jelas sesuatu yang salah ya, karena kan seharusnya label nutrition fact itu berisi informasi terkait kandungan gizi produk tersebut gitu. Dan apapun kandungan dalam produk tersebut seharusnya jadi salah satu pertimbangan utama seorang konsumen membeli produk tersebut atau tidak. Tapi kenyataannya nutrition fact yang dicantumkan pada label tersebut tidak menjamin kesesuaian gizi yang sesungguhnya. Dan menurut gue ini benar-benar harus dibenahi. So, I'm gonna tell you, sugar-free can sometimes be good, but sometimes it's a deception. Gue yakin juga banyak brand yang jujur. Akan tetapi brand yang jujur mencantumkan kandungan nutrisinya dengan sebenar-benarnya, apakah mereka akan setransparan itu? Di label makanan kemasan atau makanan olahan, mereka mencantumkan beberapa banyak lemak, beberapa banyak kalori, beberapa banyak gula, dan kandungan nutrisi lain dalam satu sajian. Oke, ini mungkin kedengarannya buruk. Dan asalkan mereka mengikuti aturan, maka mereka pasti aman. Dan kalau kita cross-check salah satu aturan, mengatakan bahwa bahan-bahan harus dicantumkan sesuai urutan persentasenya terhadap total produk. Tapi menurut gua, banyak juga campaign produk yang menjerumuskan kita semua. Contohnya, campaign atau iklan-iklan produk makanan yang bilang ini no sugar, ditujukan untuk mereka-mereka yang tidak ingin ada gula di makanannya, padahal makanan dan minuman yang mereka jual itu mengandung banyak sekali gula. Kalian bisa lihat sendiri, ini katanya tinggi protein dan bebas gula, tapi ternyata proteinnya cuma segitu, terus 0 gram gula, padahal pas diuji ada 20 gram. Ini ya, kita bisa skeptis dengan adanya beberapa berita tentang produk yang kandungan gizinya tidak sesuai. Bisa gue bilang, nutrition fact yang keliru itu bisa sangat fatal sekali. Bayangin ada makanan yang ngakunya sugar free, terus di nutrition fact-nya dibilang gula 0 gram. Tapi ternyata waktu diuji lab gulanya 20 gram. Makanan itu dikonsumsi oleh orang yang punya diabetes misalnya. Itu kan sangat-sangat merugikan konsumen ya. Dan produk-produk yang tidak menyantumkan nutrisi gizi sesuai dengan apa yang telah diatur ini punya dampak buruk bagi masyarakat secara keseluruhan. Kenapa demikian? Karena telah ikut menyumbang besarnya tingkat kematian di Indonesia akibat diabetes. Ya, Indonesia peringkat 6 dengan jumlah penderita diabetes terbanyak. Dan ya, seperti yang gue bilang tadi, salah satu faktornya adalah banyaknya produk-produk yang menjual barangnya dan mencantumkan label tidak sesuai dengan kandungan aslinya. Wah, mungkin beberapa di antara kita semua masih sangat muda. Tapi bayangin kalau ternyata kalian lagi pengen diet nih, terus kalian ngeliat ada iklan brand yang bilang, oh, kalau mau diet pakai ini karena ini no sugar gitu. Lalu minum produknya yang klaimnya 0 gram, ternyata gulanya 20 gram. Terus kita jalani program diet, makan kita udah bener, olahraga udah bener, ternyata nggak turun-turun. Dan ya, itu salah satu contoh betapa beresikonya nutrition fact yang dibuat dengan keliru. Kita bisa melihat bahwa nyatanya 95% tubuh manusia itu berkaitan dengan apa yang kita makan. Makanya di sini mindset kita harus diubah tentang makanan yang kita konsumsi. Adanya temuan makanan tambahan untuk mengatasi stunting yang diduga tidak sesuai standar nutrisi menjadi polemik di Kota Depok, Jawa Barat.
DPRD Kota Depok meminta Dinas Kesehatan mengevaluasi masalah ini. Nggak ada salahnya ketika kalian melihat nutrition facts sebelum membeli produk, dan normal ketika kita memperkirakan makanan apa yang perlu kita konsumsi sehari-hari. Perlu kita ketahui bersama bahwa besaran anggaran kesehatan pemerintah pusat itu dialokasikan 5% dari APBN di luar gaji ya. Sementara besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota dialokasikan minimal 10% dari APBD di luar gaji. Dengan demikian, sekurangnya ada sektor kesehatan atau asupan gizi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan upaya memperluas kesempatan penduduknya untuk mencapai hidup layak, yaitu dengan kesehatan yang memadai. Dalam hal ini bisa terwujud melalui pertama, alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan. Terus dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah di sektor publik, hal tersebut juga akan meningkatkan produktivitas penduduk. Dan solusi ini perlu ada tindakannya untuk mengedukasi konsumen dengan harapan dapat memperbaiki pemahaman tentang label informasi nilai gizi. Baik pemerintah maupun industri pangan dapat bekerja sama untuk memberikan edukasi tentang nutrisi dan pola makan sehat. Sebagai contoh, memberikan pendidikan akan pentingnya nutrisi dan pola makan sehat di level sekolah, atau memberikan penyuluhan kepada orang-orang yang berpendidikan rendah. Apakah status gizi yang lebih baik berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat? Ya, bisa gue bilang iya. Dan dampaknya cukup besar. Dapat kita simpulkan bahwa informasi mengenai nilai gizi tidak hanya memiliki implikasi pada kesehatan masyarakat, tapi juga memainkan peran kunci dalam membentuk arah ekonomi Indonesia. Pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat saling bekerja sama untuk memastikan bahwa informasi tentang nilai gizi ini tersebar luas dan membentuk masyarakat yang lebih sehat, dan pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena hal kecil dengan kalian melihat dan memilih makanan itu merupakan awal di mana sebuah gizi dapat mempengaruhi pendidikan, produktivitas tenaga kerja, dan pembentukan sumber daya manusia. Balik lagi, bagaimana kalau brand-brand tidak jujur dalam memberikan informasi nilai gizinya? Bagaimana ekonomi kita bisa maju kalau kualitas industri pangan negara kita masih kayak gini? Bagaimana kita mau bersaing dengan produk luar negeri dan memajukan produk lokal kita kalau untuk transparan aja kita sulit? Ya, memang keputusan seseorang dalam memaksimalkan pemilihan produk itu ada pada mereka. Tapi ya, hal yang dianggap kecil seperti ini dapat memicu kita untuk menuju pengembangan produk generasi berikutnya. Secara jelas ini menjadi pekerjaan rumah untuk para produsen makanan untuk memerlukan lebih banyak informasi dan upaya yang lebih luas oleh produsen makanan untuk mengembangkan pilihan yang sehat dan lezat untuk mempromosikan nutrisi yang seimbang dan berkelanjutan. Banyak yang nggak benar. Contoh, ada anggaran stunting 10 miliar. Coba cek, lihat betul. Untuk apa 10 miliar itu? Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, dibelikan susu, dibelikan protein, dibelikan sayuran. 10 miliar. Coba dilihat detail. Saya baru saja minggu yang lalu, saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat. 10 miliar untuk stunting. Untuk saat ini mari kita mulai dari diri kita sendiri, karena seperti apa bentuk badan dan kesehatan kita itu sebagian besar dari apa yang kita makan sehari-hari. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.